sombongnya Ya'juj Ma'juj ini karena membunuh seluruh rasnya, di luar kabilahnya, maka mereka sudah merasa tidak ada manusia yang disisakan kecuali dibunuh. Sombong mereka kepada Allah. Mereka mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtulu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang di bumi, sekarang giliran di langit. Saya bunuh kalian yang di langit. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka, kemudian dilesatkan ke langit. Dan Allah takdirkan panah itu disedot ke langit. Padahal berapalah tingginya orang lempar itu. Coba Anda melempar panah ke langit, paling jatuh lagi ke bumi. Tetapi Allah hendak membuat makar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah punya makar sendiri, dan Allah sebaik-baik makar. Maka oleh Allah disedot panah itu sampai ke langit, sampai melintasi awak. Tidak ada satupun panah dan tombak kecuali melesat ke langit. Ketika mereka semua naik ke langit, pandangan mereka menunggu panah-panah mereka jatuh, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di setiap ujung panah itu darah, kemudian dibalikkan lagi ke bumi, seolah-olah Allah hendak menipu Ya'juj Ma'juj, dan seolah-olah bidikan mereka telah kena kepada makhluk yang ada di langit. Padahal gak ada satupun yang kena, tapi Allah hendak membuat makan. Makin sombong lagi. Di bumi sudah dibantai, di langit sudah dibantai, mau di mana lagi nih katanya? Enggak sombong ya maksudnya. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka. Nabi Isa tidak bisa memerangi, hanya bisa sembunyi. Maka tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang tidur, diutus kepada mereka naghab. Naghab itu ulat yang masuk di tengkuknya. Kayak listrik. Satu kota Bandung kalau ingin matikan listrik gampang, ambil cabut di gardunya saja kan, mati tuh semua satu kota Bandung. Mana di pusat PLN-nya itu, cabut saja mati semua. Kata Rasul, satu mati semua mati. Jadi kematian Ya'juj Ma'juj itu bukan satu-satu, bukan ini mati enggak, satu mati semua mati. Kayak nyambut di gardu listrik, semua listrik mati gitu kan. Dan itu kehendak Allah. Allah itu kalau hendak menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu mengutus binatang gede-gede, cukup ulat saja. Lihat Ashabul Fil, Abrahatul Asrab ketika menyerang Ka'bah, dihancurkan pakai apa? Ababil. Tahu ababil? Burung laut yang warna hitam itu. Kemudian ketika Allah membunuh Namrud, Namrud mati pakai apa? Nyamuk. Nyamuknya masuk ke hidungnya, kemudian menggigit-gigit otaknya, gak tahan digedor-gedorkan ke tembok, mati akhirnya. Namrud tuh. Namrud itu orang yang ngaku Tuhan. Raja dunia mati oleh seekor nyamuk. Kemudian kisah yang ada di Yaman yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah pemilik dua kebun. Karena mereka sombong, tidak bersyukur kepada Allah, kampung itu akhirnya Allah utus tikus segede kucing untuk menggerogoti bendungan. Akhirnya runtuh bendungannya, banjir, satu kota Yaman habis kena banjir. Akhirnya mereka pun hijrah ke Madinah, ke Yathrib, sehingga keturunannya dari kabilah Khazraj dan Aus belakangan menjadi orang-orang Ansor pembela Nabi. Itu Nabi. Allah kalau hendak menghancurkan kaum tinggal utus tikus, utus ulat, utus burung, utus nyamuk. Tidak perlu buaya, tidak perlu gajah, yang kecil-kecil saja kalau Allah mau itu. Dan ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kecil saja bisa menghancurkan, apalagi yang besar. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Lah akhirnya karena bangkainya di mana-mana Ya'juj Ma'juj ini, siapa yang bisa membersihkan? Jumlahnya banyak. Akhirnya Isa hanya berdoa kepada Allah, diutuslah burung sebesar unta. Burung itulah yang kemudian mengambil satu-satu jasadnya dan dilempar ke lautan sampai bersih. Yang untung adalah binatang-binatang pemakan daging, buaya, harimau, pokoknya binatang pemakan daging untung. Banyak makanan. Ya'juj Ma'juj geletak sana geletak sini. Akhirnya nggak bersih juga.
Akhirnya Isa berdoa lagi supaya diturunkan hujan deras. Akhirnya hujan itulah yang menyapu sisa-sisa Ya'juj Ma'juj ke lautan, dan bumi menjadi hijau ranum kembali. Maka ketika itulah maka Isa diberkahi lagi kehidupannya, sampai akhirnya Isa pun diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Isa wafat itulah manusia tidak ada yang memimpin lagi. Imam Mahdi yang memimpin sebelumnya sudah mati. Penggantinya Isa bin Maryam juga sudah meninggal. Maka kaum muslimin kehilangan pemimpin. Maka ketika tidak ada yang membimbing mereka, lambat laun mereka mulai kufur lagi. Sebagian mereka mulai kufur lagi. Lah ketika kemudian sebagian mereka mulai kufur lagi dan sebagian tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ingatkan mereka lagi dengan cara apa? Allah kirimkan dukhan, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran suratul Dukhan, fartakib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Akan dimunculkan dukhan. Dukhan itu asap tebal yang ada di langit kemudian menyerbu manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan mana mukmin, mana munafik. Kalau asap itu dihirup orang yang beriman, paling tinggi hanya pilek saja ya. Mungkin pilek saja gitu kan, tidak sampai memadaratkan orang yang beriman. Tapi kalau asap itu disedot orang munafik, maka akan membuat kelemahan keluar dari telinga, keluar dari mulut, keluar dari hidung ya. Dan mereka akan merasakan kesusah payahan yang luar biasa, rasa pening yang luar biasa. Dan ketika itu dibedakan mana mukmin mana kafir. Jadi kalau hanya pilek saja memang mukmin. Oh kalau sampai keluar dari kupingnya asapnya gitu kan, nah, munafik kamu. Jadi ketika itu tampak tuh mana mukmin mana munafik kan. Subhanallah, tampakkan. Akhirnya kemudian mereka pun berdoa kepada Allah agar asap itu diangkat. Akhirnya diangkat, tapi subhanallah, tetap saja di antara mereka tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah akhirnya, ketika sudah diangkat, mereka sudah terlena. Suatu ketika mereka tertidur pulas di malam hari. Kemudian di waktu subuh orang-orang yang beriman biasa mereka bangun subuh kemudian ke masjid. Tapi orang-orang munafik yang kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan Islam, mereka tetap tidur. Ketika sudah waktunya matahari terbit, ditengoknya kok gak muncul-muncul. Ditunggu sampai jam 9 tidak muncul juga. Ditunggu sampai duhur tidak muncul juga. Ditunggu sampai asar gak muncul juga. Ketika matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba terbit dari arah barat. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, apabila matahari terbit dari arah barat, la tanfa'u imanukum, la yanfa'u imanukum, tidak akan bermanfaat iman kalian. Jadi ketika matahari terbit di sore hari, harusnya terbenam, ini terbit malah, dan itu hanya satu hari saja ya. Maka ketika itu semua ustadz terhenti berdakwah, orang-orang kafir jadi beriman, orang-orang munafik jadi mukmin, orang-orang dusta jadi jujur. Tapi percuma keimanannya. Kalaupun ada seorang dai yang berceramah sampai kemudian dakwahnya berhasil menobatkan orang, percuma tobatnya. Kenapa? Matahari sudah terbit dari arah barat. Ketika itu sudah tertutup pintu tobat. Yang mukmin alhamdulillah dengan keimanannya, yang munafik celaka dengan kemunafikan. Baru selang 2 hari, dalam riwayat ada yang mengatakan 1 hari, dari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba muncul binatang dari perut bumi. Binatang itu disebut dabatun minal ard. Binatang yang besar, ketika keluar dari perut bumi, kepalanya baru nempel di awan, kakinya belum keluar dari bumi. Besar. Disebut dalam Al-Quran, akhrajna lahum dabatun minal ard. Akan dikeluarkan binatang melata dari perut bumi, tukallimuhum, dan bicara dengan manusia. Binatang ini tidak akan membunuh, binatang ini tidak akan merusak. Binatang ini hanya diberikan tugas oleh Allah menstempel orang.
Dalam riwayat yang dhaif, yang lemah, binatang ini di tangan kanannya membawa stempel Nabi Sulaiman dan di tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Kalau ketemu orang kafir dipukul wajahnya sama tongkat, akhirnya gosong. Kalau ketemu orang yang beriman langsung dicap kepalanya, di jidatnya langsung bercahaya. Dan ketika itu manusia dilupakan tentang namanya. Saya nggak tahu namanya siapa, Anda nggak tahu namanya siapa. Ketika itu sebutan cuma dua, mukmin dan kafir, dan itu dilihat dari tanda wajahnya. Udah nggak pakai nama lagi, tapi tidak tersinggung karena nggak tahu namanya. Jadi mukmin kafir, mukmin kafir. Mau kemana? Mau jalan-jalan Fir? Mau ke sawah Min? Gitu aja ya. Jadi mukmin kafir, mukmin kafir. Diangkat nama ketika itu, betul-betul diangkat. Hanya mukmin kafir dan tidak tersinggung. Karena ketika itu juga percuma, orang itu tersinggung juga percuma, tobat juga percuma, karena matahari sudah terbit sebelumnya 1 hari. Memang cuma terbit 1 hari saja, habis itu kemudian kembali normal, sehingga manusia hanya sedih 1 hari saja. Mereka sangka mereka masih diterima tobatnya, tapi mereka ditolak tobatnya sesungguhnya. Lah ketika kemudian binatang itu sudah menstempel semua orang, tidak ada satupun orang yang tidak terkena stempelnya. Satu dunia dia akan keliling sampai ke Cicadas juga. Binatang itu akan sampai di sini karena semua orang akan kena stempel. Tugas dia hanya itu saja. Habis itu hilang binatang ini. Binatang ini hilang, munculnya dari Mekah, ya. Kemudian keliling dunia. Setelah tugasnya selesai langsung hilang. Ketika itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim satu angin yang sangat dingin sekali. Angin itulah masuk ke rumah-rumah, masuk ke gua-gua, masuk ke lorong-lorong, masuk kemana saja, sampai akhirnya setiap ada orang yang beriman, yang masih ada keimanan sebiji dzarah dalam hatinya, mati kena angin ini. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang munafik kafir yang kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga menimpa kepada orang yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ketika seorang yang beriman pada mati semuanya, yang tinggal hanya munafik, kafir, orang jahat, ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan larva api yang terpendam di perut Aden, dan itu sudah sesuai dengan penelitian NASA. NASA itu meneliti dengan satelitnya tentang sabda Nabi SAW bahwa akan keluar api dari Aden Yaman. Rupanya di bawah perut Aden itu memang ada api besar, dan itu sudah lewat penelitian. Akan muncul di akhir zaman api itu, kemudian membakar segala sesuatu kecuali manusia. Tidak dibakar ya. Kalau kena hutan terbakar, kena binatang terbakar, kena rumah terbakar, tapi sama manusia nggak bakar. Api itu hanya mengikuti di belakang kita saja. Kalau kita jalan dia jalan, kita diam dia diam, kita jalan lagi dia jalan, sampai ketika api itu menggiring semua manusia satu dunia ke satu tempat yang disebut dengan Syam. Kata Nabi, Syam ardu mahsyarin, tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika satu dunia tergiring dengan api, kemudian berkumpul di Syam, disinilah detik-detik kiamat dibangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Yang pertama kali pingsan adalah orang yang sedang memberi minum untanya. Kaget dia, kemudian pingsan. Kemudian disusul orang yang di pasar-pasar, yang di jalan-jalan. Setiap terdengar trompet, itu suara trompet Al-Qari'ah yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Qari'ah itu suara yang keluar dari trompetnya Israfil, disebut Qari'ah bahasa Arab. Keluar Qari'ah itu. Setiap yang mendengar Qari'ah, suara yang keluar dari trompet Israfil, mereka akan pingsan kemudian mati.
Dan itu adalah trompet kejutan, membuat orang pingsan kemudian mati. Ketika itulah maka tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, binatang mati, malaikat mati. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Allah mengatakan, Anal Malik, saya raja kalian. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Anal Malik, ainal mutakabbirun, saya raja kalian. Mana orang-orang yang congkak ketika menjadi pemimpin-pemimpin dunia? Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berteriak-teriak, saya raja. Maliki yaumiddin. Ini makna daripada Maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Tidak ada yang menjawab karena tidak ada orang hidup. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah membuktikan bahwa dialah Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maka kata hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua jaraknya 40. Tidak disebutkan apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apakah 40 minggu, apakah 40 hari. Yang jelas 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Disitulah Allah hancur-hancurkan dunia. Kal farashil mabsud, gunung-gunung yang berterbangan seperti kapas yang ditiup angin, kemudian lautan yang ditumpahkan ke daratan, kemudian bintang yang dijatuh-jatuhkan ke dunia, kemudian langit yang dilipat-lipatkan, kemudian bumi yang dihancur-hancurkan, sehingga bumi yang tadinya bulat menjadi rata. Disitulah Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana Allah mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Bukan bumi ini dihilangkan ganti bumi lagi, tidak, maksudnya tetap bumi ini yang tadinya bulat menjadi rata. Tentu akan lebih padang lagi, akan lebih luas lagi kalau diratakan bumi ini kan. Ya, itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digempa-gempakan sampai rata. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian beban-beban berat bumi itu dikeluarkan. Maksudnya mayat-mayat yang sejak zaman Adam mati sampai yang terakhir mati itu dikeluarkan. Coba berapa jumlahnya itu ya? Sejak zaman Adam tuh sampai yang terakhir mati itu banyak sekali tuh orangnya itu. Itu dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dari kuburan-kuburan mereka dikeluarkan. Orang-orang yang beriman ketika mereka dikeluarkan dari kuburan itu, di samping mereka sudah ada istrinya, di samping mereka sudah ada suaminya, di samping mereka sudah ada anak-anaknya, di samping mereka sudah ada orang tuanya. Tetapi dengan syarat amanu, mereka semua beriman. Allah katakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, maka kami akan kumpulkan di padang mahsyar jadi satu. Jadi ketika mereka keluar dari kuburan, sudah di sampingnya istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, keluarga besarnya yang beriman akan dikumpulkan jadi satu. Minimalnya ketika dalam kondisi menakutkan, kalau kumpul itu kan minimalnya menenangkan. Orang Jawa bilang susah senang yang penting ngumpul katanya. Kalau udah kumpul itu kan minimal tenang. Tetapi kalau ada satu keluarga tidak beriman, maka mereka akan terpisahkan dari keluarga itu. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka keluar dari perut bumi, itu dijelaskan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, celaka aku, siapa yang membangkitkan aku? Allah yang membangkitkan kalian.
Ketika mereka kemudian muncul dari perut bumi dan dihidupkan kembali, dan Allah Maha mampu menghidupkan kembali, maka mereka kebingungan mencari keluarganya. Akhirnya lari ke selatan, ke utara, ke timur. Disitulah Allah ibarahkan dengan laron yang berterbangan, tidak karuan. Maka orang-orang yang beriman melihat orang kafir seliwar-seliwar ke sana kemari mencari keluarganya, mereka hanya mengatakan sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah, telah benar ucapan para rasul. Makanya ketika di dunia dengar, itu maksudnya. Mereka kemudian lari sana lari sini mencari keluarga, ya ketemu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika saudara lari dari saudaranya, anak dari keluarganya, anak dari ibunya, semua gak karu-karuan mencari keluarganya. Ketika itulah mereka kebingungan, sampai akhirnya ada satu panggilan di tengah padang mahsyar untuk kumpul di situ. Baru semua kumpul di situ. Allah katakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan menuju satu pandangan, satu teriakan. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah padang yang sangat luas.